Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas materi mata kuliah SIM. Adapun judul materi kami yaitu konsep dasar dan struktur manajemen. Kami dari kelompok 1 kelas B. Sebelum kita masuk pada materi konsep dasar dan struktur sistem informasi manajemen, kita harus mengetahui apa itu SIM. Adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis, seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen. Yang pertama, definisi manajemen. Definisi manajemen yaitu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses manajemen memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kegiatan dalam manajemen meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Adapun sumber daya manajemen yaitu meliputi manusia, material, modal, dan informasi. Selanjutnya, teknik pembuatan keputusan. Pada tabel di bawah dijelaskan bahwa tipe-tipe keputusan dibagi menjadi dua, yaitu diprogram dan tidak diprogram. Sedangkan teknik pembuatan keputusan juga dibagi menjadi dua, yaitu secara tradisional dan modern. Tipe keputusan diprogram yaitu keputusan-keputusan rutin berulang-ulang, organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya. Sedangkan teknik pembuatan keputusan secara tradisional yaitu mengambil teknik, kebiasaan, kegiatan rutin, prosedur pengoperasian standar, struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengharapan umum, sistem tujuan, saluran-saluran informasi yang disusun dengan baik. Sedangkan teknik modernnya mengambil teknik yaitu teknik riset operasi, analisis matematika, serta pengelolaan data elektronik. Pada tipe keputusan tidak diprogram, yaitu keputusan-keputusan sekali pakai disusun tidak sehat. Kebijaksanaan ditangani dengan proses pemecahan masalah secara umum. Sedangkan teknik pembuatan keputusan secara tradisional mengambil teknik yaitu kebijakan, intuisi, dan kreativitas, coba-coba, dan seleksi, dan latihan para pelaksana. Sedangkan teknik secara modern yaitu teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada latihan membuat keputusan dan penyusunan program-program komputer. Proses manajemen, yaitu ada beberapa tingkat, yaitu pertama, tingkat manajemen. Ada beberapa tingkat kegiatan manajemen, yaitu pertama, perencanaan dalam pengendalian operasi, di mana proses ini merupakan perencanaan kegiatan produksi bertujuan supaya apa yang telah direncanakan bisa dapat terlaksana. Kedua, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, di mana proses ini memutuskan program yang akan diambil oleh organisasi dan menentukan sumber daya yang akan digunakan. Yang ketiga, perencanaan strategis, yaitu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tipe keputusan manajemen. Pada tipe keputusan manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Pada tipe keputusan ini tidak terjadi secara berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Contohnya, keputusan bergabung dengan perusahaan lain. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Pada tipe keputusan ini memiliki sifat yang rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis secara terperinci. Contohnya, keputusan untuk membeli suatu perangkat atau sistem komputer yang lebih canggih.
Yang ketiga yaitu keputusan terstruktur. Pada keputusan ini bersifat rutin dan berulang-ulang. Contohnya, manajer tidak perlu lagi memikirkan penetapan gaji karyawan baru karena setiap organisasi pada umumnya memiliki skala gaji untuk semua posisi. Selanjutnya, tipe informasi manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat bawah. Informasinya lebih rinci dan detail karena informasinya tersebut digunakan untuk pengendalian operasi. Yang kedua, manajemen tingkat menengah yang merupakan tingkatan taktik menggunakan informasi yang lebih tersaring untuk pengendalian manajemen. Yang ketiga, manajemen tingkat atas yang merupakan tingkatan strategis membutuhkan informasi yang lebih tersaring lagi, yaitu dapat berupa informasi total penjualan keseluruhan. Selanjutnya, pengawasan manajemen. Yang pertama, perencanaan rutin. Penerapan rencana-rencana teknis berdasarkan rencana menyeluruh yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, penjadwalan. Mengatur jumlah waktu keseluruhan yang telah ditetapkan menjadi bagian-bagian sesuai dengan penyelesaian setiap fase dari suatu proyek. Yang ketiga, persiapan. Memberi kepastian kepada pengawas bahwa segalanya sudah siap digunakan kapan dan di mana serta jenis yang tepat yang dibutuhkan. Yang keempat, pengabaran. Mengawasi pekerjaan para petugas untuk memastikan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, pengarahan. Mengatur kegiatan dengan jalan memberi instruksi dan penjelasan kepada bawahan mengenai kebutuhan-kebutuhan bagi suatu rencana. Yang keenam, pemeriksaan. Memastikan apakah para pekerja mengerti segala petunjuk dan apakah mereka mengerjakannya. Yang ketujuh, perbandingan. Aktivitas menilai pelaksanaan secara menyeluruh. Yang kedelapan atau yang terakhir, pembetulan. Fungsi pembetulan penyimpangan-penyimpangan dari pekerjaan yang direncanakan. Konsep dasar organisasi. Definisi organisasi adalah suatu lembaga atau kelompok fungsional yang berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara alokasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Perbedaan teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi adalah terbatas pada struktur hubungan antar perorangan dan menganggap organisasi itu sebagai suatu mekanisme untuk mendorong adanya kerjasama antar manusia. Sedangkan manajemen adalah suatu sarana untuk memperoleh output atau keluaran atau untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian. Ada dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi, yaitu departementasi dan pembagian kerja. Departementasi merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dapat dikerjakan bersama. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Prosedur proses pengorganisasian. Yang pertama, perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Selanjutnya, model dasar struktur organisasi. Struktur organisasi adalah menunjukkan kerangka dan perwujudan pola tetap hubungan antar fungsi, bagian, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah: yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud di sini yaitu rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan.
sekelompok proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Yang ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi adalah kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Aspek utama struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Membagi pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan produk menjadi beberapa tugas yang berbeda dan saling tergantung. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan yang bekerja dalam suatu organisasi memiliki status lebih rendah dan bergantung dengan atasannya yang disebut dengan bawahan. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada setiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional dan tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi fungsional atau departementasi. Tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Ada dua organisasi SIM dalam perusahaan. Yang pertama, kedudukan utama dalam organisasi. Ada beberapa kedudukan. Yang pertama, analisis sistem. Adalah orang yang menganalisis sistem atau mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakai sistem untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang kedua, programmer adalah orang yang menulis kode program. Yang ketiga, operator. Nah, dilihat pada layar, operator adalah menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer, server, dan biasanya berlokasi dengan fasilitas komputasi perusahaan. Yang keempat, data entry adalah penyiapan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin. Organisasi SIM dalam perusahaan yang kedua yaitu kedudukan utama yang lebih khusus dalam organisasi. Yang pertama, ada analisis informasi. Adalah memahami fungsi organisasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dan memiliki kecakapan untuk kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, perancang sistem adalah desain sebuah sistem yang baik di mana isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Yang ketiga, pembuat program sistem adalah menulis perangkat lunak yang khususnya seperti sistem manajemen data, memiliki kecakapan teknis dalam perangkat keras dan lunak. Yang keempat, pembuat program aplikasi, yaitu mendesain, membuat kode, menguji, dan memperbaiki program untuk aplikasi. Yang kelima, pembuat program pemeliharaan, menyelenggarakan pemeliharaan, perubahan, dan perbaikan atas program yang ada. Data administrator, yaitu seseorang yang mencatat dan mengawasi pangkalan data perusahaan. Yang ketujuh, operator komputer, yaitu yang mengoperasikan peralatan komputer. Yang kedelapan, pustakawan, yaitu menyimpan dan mengeluarkan file komputer pada pita dan piringan magnetik. 9. Kontrol clerk, yaitu yang mencatat pengawasan informasi dan meneliti pelaksanaan prosedur pengawasan. Yang ke-10, perencana sistem informasi, yaitu yang merencanakan masa depan sistem informasi. Itulah tadi penjelasan materi konsep dasar dan struktur SIM. Kami dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.